pada kesempatan ini kita akan belajar atau mengetahui cara budidaya atau peternak ikan cupang. Ya, ikan cupang yang lagi rame ini, ya, semua orang lagi ternak ikan cupang. Ya, tapi gimana sih caranya peternak ikan cupang supaya sukses? Ya, jadi pasti sukses. Banyak yang kadang bisa bertelur tapi setelah netes mati, ya kan, anak-anaknya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan satu demi satu cara-caranya agar kita dapat beternak ikan cupang secara baik dan benar. Ya, yang pertama pasti kita akan memilih indukan jantan dan betinanya. Indukan jantan kita pilih sebaiknya yang sudah berumur 6 bulan, ya. Jadi baiknya yang sudah berumur 6 bulan, sebetulnya 4 bulan juga bisa, cuman ada baiknya jika sudah berumur 6 bulan, karena si jantan ini nanti yang akan menjaga anak-anaknya, ya. Jadi bukan mamanya yang menjaga anak-anaknya, tapi papanya yang menjaga anak-anaknya. Nah, untuk itu perlu mental yang stabil, ya. Ikan juga punya mental. Jadi kalau 4 bulan mungkin masih terlalu muda, jadi ABG, ya. ABG itu biasanya mentalnya kurang bagus. Nah, ketika 6 bulan dia sudah sangat siap menjadi seorang bapak, bukan seorang tapi seikan. Jadi mental untuk menjaga anak-anaknya sudah baik, sehingga tidak akan memangsa anak-anaknya. Oke. Ya, untuk betina sendiri kita pilihkan sebaiknya yang sudah berumur, ya, kurang lebih sama, ya, 5 bulan sampai 6 bulan. Dan kita lihat dari perutnya, yang pasti udah matang gonat. Matang gonat itu artinya dia sudah siap dan perutnya betul-betul penuh dengan telur. Itu yang nanti akan kita pakai. Kemudian kita siapkan tempatnya. Ya, sekarang saya pakainya styrofoam, box styrofoam cukup besar. Betulnya pakai ember kecil pun bisa, ya. Tapi kenapa saya pakai yang cukup besar? Ini supaya saya nggak perlu repot-repot nanti memindahkan anaknya ketika sudah menetas. Karena kalau kita di tempat kecil, kita memang harus pindahkan lagi ke tempat yang lebih besar untuk media pembesaran. Kalau di sini nanti kita bisa cukup diamkan saja di sini. Yang kedua alasannya agar ketika nanti sudah bertelur, ya kan, si betina ini punya kebiasaan buruk, yaitu memangsa telur-telurnya sendiri. Sedangkan si jantan ini akan menjaganya. Nah, kalau tempatnya kecil, biasanya si betina ini kadang suka punya kesempatan untuk memangsa telur-telurnya. Tapi kalau tempat besar, sang jantan akan mengusir betina itu jauh-jauh dari tempat telurnya, sehingga telurnya lebih safe, ya, lebih selamat, lebih aman dari serangan betina ini. Oke, ya, langkah pertama, sekarang kita masukkan dulu indukan jantannya. Indukan jantan kita masukkan. Nah, sama seperti orang, ya, betinanya baiknya langsung dimasukkan atau enggak, ya. Sebaiknya jangan, tapi kita pisahkan, suruh kenalan dulu, karena mereka punya kebiasaan berantem, ya. Jadi kalau langsung kita satukan bisa, ya, tergantung lebih galak mana. Kadang bisa, seringnya sih betinanya hancur, ya. Tapi untuk menghindari kehancuran itu, menghindari dihajar, ya, main KDRT, kita pisahkan, ya. Jadi suruh kenalan dulu, suruh pacaran dulu, ya kan, sampai betul-betul siap. Mereka betul-betul pengen menikah. Oke, saya pengen menikah, pergi ke penghulu, baru kita satukan mereka, ya. Jadi suruh kenalan dulu, supaya enggak menghindari dari kerusakan salah satu dari ikan ini. Ya. Proses ini kita diamkan kurang lebih 1 hari, ya. 1 hari biasanya 24 jam. Besoknya kita akan coba satukan, atau mungkin kalau si jantan sudah membuat sarang, yaitu berupa gelembung-gelembung itu, baru kita satukan mereka bersama. 24 hours later. Nah, ini ikan udah kita diemin selama 1 hari, ya, dari kemarin, ya.
Ini kalau kita lihat di dekat tanaman air ini udah ada gelembung walaupun belum banyak ya, tapi sebetulnya ini nggak apa-apa karena kalau dia udah bikin gelembung ya sudah oke lah gitu ya. Nanti biasanya gelembungnya banyaknya ketika betul-betul kita satukan antara jantan dan betina ya. Jadi sekarang kita satukan saja ya si betina ke dalam styrofoam ini ya. Kenapa saya pakai styrofoam? Ini untuk menjaga kestabilan suhu ya. Jadi kalau ikan cupang ini sebetulnya nggak suka udara atau suhu yang dingin. Jadi kalau di sini tempat saya ini suhunya cukup dingin, tapi saya taruh di outdoor. Nah kemudian saya akalin dengan menggunakan box styrofoam agar suhu airnya stabil, menjaga suhu airnya stabil. Oke, kalau sudah kita satukan saja. Ambil aja pakai tangan, kalau yang nggak bisa ngambil pakai tangan pakai sarakan juga boleh, yang penting ikannya jangan sampai stres. Satukan, ambil akuarium betinanya atau mau pakai ya, terus bentar aja adaptasi. Ya sebetulnya kalau proses seperti ini ya kita tinggal tunggu aja ya. Jadi biasanya nanti setelah paling lama 2 hari itu sudah akan bertelur ya, mengeluarkan telur, memijah. Mereka kawin kemudian akan bertelur. Nah setelah itu betinanya nanti kita angkat ya. Itu lihat ya, mereka mulai beraksi. Nah, seperti itu ikan cupang. Kalau mau kawin pun juga pakai berantem dulu, nanti udahnya ya berantem terus. Ya itu namanya ikan cupang tuh kerjanya gitu, belut terus. Kalau orang kayak gitu nanti rumah tangganya hancur lebur ya. Oke ya, ini kita tunggu dulu sampai mereka bertelur ya. Untuk menunggu kita tutup ya, kita tutup supaya tidak terganggu. Kalau terganggu nanti malu mau kawin ya. Kita tutup seperti ini ya, biarkan saja, jangan tergoyang-goyang. Jadi usahakan cari tempat yang bebas gangguan ya. Jadi kalau misal sampai kesenggol-senggol nanti si telur itu nanti gelembung itu pecah, jadi akan biasanya gagal. Jadi jangan sampai ada gangguan di sini. Oke, sampai di sini dulu ya. Besok kalau sudah bertelur saya lanjut lagi. 24 hours later. Nah setelah kemarin saya ngawinin ya, kita satukan jantan dan betina. Ini belum 24 jam ya. Kita coba tengok apakah sudah bertelur atau belum. Buka pelan-pelan. Oke, kita lihat di sini itu udah banyak sekali bintik putih ya. Ini bukan gelembung saja, itu tandanya sudah bertelur. Jadi biasanya telur terlihat putih susu seperti itu. Nah, tanda yang kedua biasanya sang jantan akan menjaga persis di bawah telur-telur itu, dan betina akan diusir menjauh karena betina biasanya memang memakan telur-telurnya. Nah, kalau udah posisi seperti ini artinya mereka sudah selesai memijah dan kita harus ambil betinanya. Nah, kita akan ambil betinanya dan harus dilakukan pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Kita taruh di wadah pemeliharaan lagi. Oke, selanjutnya jantan ini akan kita diamkan sampai telurnya menetas, dapat berenang sendiri ya. Kurang lebih 2 hari ya, 2 hari 48 jam
atau sekitar 60 jam itu sudah menetas semua. Oke, ya. Sini ada binatang, tapi mereka jantan ini akan menjaga telur-telur ini. Oke, kita tutup lagi, jangan diganggu. Kita tutup supaya tidak terganggu. Kita tunggu lagi sampai telurnya menetas. 72 hours later. ...72 hours later. Ya, hari ini tanggal 30 Desember ikan cupang saya sudah memasuki umur kelahiran yang keempat, ya, hari keempat. Nah, di metode saya ini mungkin berbeda dengan metode orang lain. Kalau peternak cupang, si induk jantan akan didiamkan paling enggak 2 minggu di dalam bersama anak-anaknya. Tapi kalau saya biasa menggunakan metode ini, ya. Jadi ketika anak-anak ikan cupang ini sudah sempat berenang sendiri, saya akan memisahkan induk jantan. Ya, induk jantannya akan saya pisahkan dari anak-anaknya. Ya, cara memisahkannya saya gunakan tangan. Kenapa gunakan tangan? Jangan gunakan serokan, karena di sini banyak sekali anak-anak kecil anak-anak ikan yang sangat kecil, supaya nggak ikut keserok, ya. Kalau pakai tangan ini yang kecil-kecil dia akan. Nah, induk jantan sudah saya keluarkan. Kalau udah dipisahkan jangan disatukan lagi, ya. Jadi kalau misal Anda galau, jangan disatuin lagi, ya. Nah, ini sudah terpisah seperti ini. Banyak pertanyaan, setelah ini diberi makan apa anak ikan cupang ini? Kalau saya, mereka tidak saya beri makan, ya, sampai mereka sanggup memakan makanan sebesar kutu air. Jadi nggak usah diperdulikan mereka makan apa. Yang penting di sini ada tanaman air, dan biasanya saya akan menambahkan kancing gondok. Ya. Kita berikan suasana seperti alamnya. Dengan enceng godok ini, dengan akar-akarnya, mereka akan tumbuh makanan-makanan alami secara natural, ya. Jadi muncul plankton-plankton yang dengan ukuran yang sangat kecil yang bisa dimakan oleh anak-anak ikan ini. Dan jangan khawatir, mereka tidak akan kekurangan makanan dan pasti akan hidup sampai dewasa. Ya, ini tips dari saya. Ya, ini cara peternak ala saya. Ya, mungkin banyak orang yang berpikir, masih sih baru umur 4 hari udah dipisah sama bapaknya. Kalau saya sih pakai cara ini, indukan jantan lebih gampang, lebih cepat dirawat lagi, dia pulih lagi, dan dia bisa produksi lagi, ya, tidak perlu memakan waktu yang lama. Oke, kalau ada pertanyaan saya sampaikan di komen, ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Saya juga akan update selanjutnya ikan ini kalau sudah mulai membesar. Oke, dadah.